Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini Bapak akan mengajarkan tentang pribadi Yesus Kristus, yakni Yesus sebagai pemenuhan janji Allah. Nah, pasti anak-anak heran, siapa yang di depan itu? Nah, perkenalkan dulu nama Bapak, yakni Thomas Caturyanto SPD. Nah, biasa dipanggil dengan Bapak Thomas. Bapak mengampu pendidikan agama dan budi pekerti, dan juga nanti ada sela-selaan lagi kita akan berdinamika mungkin di tempat-tempat yang lain. Kita bisa ngobrol, membahas tentang bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman. Seperti itu. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini juga Bapak akan memberikan salam kenal tanda cinta kasih kepada sesama. Nah, salamnya itu gini. Bapak akan memberikan contoh. Selamat pagi. Nah, nanti anak-anak akan mengikuti dengan pagi, 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 bernadus bisa. Nah, seperti itu. Itu salam dari Bapak yang akan menyampaikan di setiap kali pembelajaran di awal maupun di akhir. Nah, akan Bapak ulangi, selamat pagi, 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 bernadus bisa. Nah, di situ bukan X satu, tetapi di situ adalah satu kali. Seperti itu. Berikutnya, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama pasti kita akan mampu peduli pada sesama agar kehadiran dapat dirasakan sebagai wujud Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, ini yang paling penting. Yang kedua juga tidak kalah penting, memahami ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang Yesus Kristus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Berikutnya, melakukan aktivitas, misalnya menceritakan kembali, menyusun doa yang berkaitan dengan peristiwa Allah yang menjelma menjadi manusia. Pokok nomor 3 ini juga agak berat, makanya kita akan belajar. Nah, ini anak-anak, kita lihat dulu. Itu gambar siapa? Nah, pasti udah ada yang tahu, itu gambarnya Pinocchio. Pinocchio itu ketika dia berbohong, maka hidungnya akan makin panjang dan mengingkari janji juga. Bohong pada orang tua, bohong pada sesama, bohong pada bapak ibu guru, ingkar janji kepada teman, itu juga. Nah, tetapi tidak mungkin anak-anak jika lo ingkar janji, bohong, itu hidungnya panjang. Nah, kalau panjang bisa jadi nanti dipotong. Nah, anak, jikalau anak-anak berbohong, orang lain itu tidak akan tahu, tetapi Allah yang tahu. Itu. Dan yang paling penting nanti anak-anak akan merasakan namanya diingkari janji. Nah, itu namanya juga masuk pada hukum karma ataupun hukum timbal balik. Nah, roda itu berputar. Makanya anak-anak juga harus berhati-hati jika lu janji juga harus ditepati. Itu. Ini yang Bapak sampaikan tadi di awal. Pernahkah kamu menyatakan janji kepada orang lain? Pada siapa? Mengapa janji itu diucapkan? Apakah janji itu dilaksanakan dengan setia? Bagaimana hasilnya? Perasaan apa yang muncul? Nah, itu yang seringkali anak-anak lakukan. Dan sebaliknya, pernahkah kamu mendapat janji dari orang lain? Nah, ini yang saya maksud tadi. Anak-anak, jika anak-anak juga seringkali menipu, seringkali ingkar janji, maka akan dibalas dengan orang yang lain. Jika anak-anak tidak akan mensyukuri atas janji dan perasaannya. Nah, ini anak-anak silakan dibaca dan ditulis di buku agama, Bapak harap ditulis di buku agama, bisa dilihat lagi di channelnya ini. Ulang-ulang apa pertanyaannya, seperti itu. Nah, nanti akan anak-anak, ini seperti bukan tugas, tetapi ini refleksi. Refleksi pribadimu kepada Tuhan dan kepada saya. Supaya saya nanti melihat gimana kejujuran dan sikapmu. Nanti, seperti itu. Berikutnya, dalam hidup bersama manusia mengenal istilah janji. Ada berbagai bentuk janji.
Yang pertama, janji yang muncul karena kemauan sendiri. Nah, dari individu, dari pribadimu. Janji yang muncul karena kemauan kedua belah pihak. Nah, perjanjian. Nanti kita ke rumahnya si A, nanti kita rumahnya si B untuk mengerjakan tugas. Nah, alasan membuat janji yang pertama itu membahagiakan orang lain. Yang berikutnya, ingin cita-citanya terwujud. Pasti, jikalau kita membuat janji pada sesama. Seperti itu. Nah, janji yang ditepati dan dijalankan dengan setia harus. Janji itu harus ditepati dan dijalankan dengan setia. Aku setia jika kamu setia. Nah, pengingkaran janji mendatangkan kekecewaan. Pasti. Ketika kita di PHP, nanti aku janji, aku belikan kamu makanan di kantin. Tapi nyatanya enggak. Itu kecewa. Yang berikutnya janji ditepati, yang ditepati mendatangkan kebahagiaan, sukacita, memperbesar kepercayaan. Yang berikutnya menumbuhkan persaudaraan yang erat. Makanya dari itu, untuk mewujudkan sebuah janji dibutuhkan perjuangan, bahkan pengorbanan. Seperti kita akan melihat betapa nanti Yesus sebagai pribadi yang menunjukkan dia sebagai Allah yang benar. Allah juga pernah mengungkapkan janjinya kepada manusia. Janji Allah itu muncul karena keprihatinan Allah terhadap situasi dosa yang melanda manusia. Nah, mari kita sekarang mendalami janji Allah tentang teks dengan membaca beberapa kutipan. Kutipan yang saya ambil di atas juga bisa dilihat, Kejadian 3, 8 sampai 15. Kutipan yang saya ambil dari Nabi Yesaya bisa dibaca. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia menamai dia Immanuel. Nah, itu Yesaya. Itu yang paling penting. Bagaimana Allah hadir di tengah-tengah kita sebagai sukacita kita. Tetapi apa yang terjadi? Janji Allah tentang juru selamat masih ditolak karena kenapa? Manusia belum sadar. Manusia belum sadar. Kenapa? Terlalu terbawa suasana, terlalu terbawa dengan kondisinya, mereka tidak sadar. Nah, bisa dilihat ini. Yesus ditolak di Nazaret. Markus 6, 1-6. Bisa dibaca. Yang berikutnya, kita mendalami kitab suci dan ajarannya. Yang pertama, cinta kasih Tuhan. Allah memenuhi janjinya, Allah tidak ingin manusia hancur dalam kuasa dosa. Yang pertama itu, pribadi Allah. Yang kedua, janjinya nyata, yang nyata. Janji Allah terwujud dalam pribadi Yesus Kristus, Sang Putra Allah sendiri, yang selama hidupnya selalu mewartakan keselamatan bagi semua orang. Nah, itu. Jadinya, Sabda telah menjadi manusia. Itu. Manusia yang harus percaya. Itu yang paling penting. Manusia harus sadar akan keselamatan yang Tuhan berikan lewat karya keselamatan sebagai pribadi manusia, 100% manusia, 100% kealahan. Itu yang dinamakan Yesus menjadi pribadi manusia. Keselamatan dari Tuhan. Sebagai pihak yang diselamatkan, Allah menghendaki agar manusia memiliki hidup dan semangat baru. Ya, itu hidup sesuai dengan kehendak Allah, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Contohnya mengingkari janji, berbohong, tidak sopan. Bagaimana Allah menyukai manusia atau mengarahkan keselamatannya? Paling penting itu sebenarnya ada 3 hal. Senyum, sapa, salam. Udah. Tuhan itu udah melihat betapa kalian dengan sukarela, tulus, ikhlas. Yang penting 3 hal ini tadi. Jika tidak ikhlas, ya percuma. Karena nanti akan kembali lagi perbuatan dosa. Karena kenapa? Tidak ikhlas akan memperoleh keselamatan. Berikutnya, ciptaan segala sesuatu melalui sabdanya sejak awal mula menginginkan hidup manusia bahagia. Tetapi manusia terlalu terlena dengan duniawinya, maka mereka jatuh dalam dosa. Allah menjanjikan penebusan. Ia mengangkat
mereka untuk mengharapkan keselamatan. Tujuannya Tuhan Yesus datang ke dunia itu menyelamatkan manusia. Semua manusia. Karena di dalam apapun, kitab suci apapun, kisah Al-Masih ataupun siapapun Yesus Kristus, dalam penyebutannya, dia akan mengadili pada hari yang kedua. Nah, ada Yesaya lagi. Janji Allah terwujud dalam pribadi Yesus Kristus, Sang Putra Allah yang selama hidupnya telah mewartakan keselamatan bagi semua orang. Ibrani. Semangat baru yakin hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, meninggalkan perbuatan dosa dan selalu mengarahkan diri pada keselamatan. Nah, sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa, jikalau di rumah cuci tangan. Berikutnya, jikalau keluar harus pakai masker. Karena kenapa? Kesehatan itu penting. Karena jikalau anak-anak sakit, itu akan berbahaya bagi sesama, bagi keluarga. Makanya pesan Bapak, janji itu paling penting. Keluar pakai masker. Ketika sudah keluar, masuk ke rumah, cuci tangan supaya sehat. Semoga Tuhan memberkati kalian dalam aktivitas kalian di rumah dan semangat dalam segala hal. Selamat pagi, Benedus bisa. Terima kasih. Tuhan memberkati.